Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalam bi dzikri la ilaha illallah dakhala jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kembali kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kiranya hari ini jantung kita masih berdetak, kiranya hari ini kita masih bisa bernafas, kiranya hari ini kita masih dalam keadaan hidup. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan Allah masih kumpulkan kita di rumah yang mulia, di tempat yang suci yang kita sama-sama jaga kehormatannya. Semoga hidup dan kesehatan kita selalu digunakan untuk taqarrabu ilallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tentu tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia, kekasih pilihan Allah, Muhammad Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tanpa terasa siang pun datang, tanpa terasa gelap pun tiba, tanpa terasa pekan pun berakhir, tanpa terasa bulan pun tenggelam, tanpa terasa tahun pun telah berakhir, tanpa terasa tahun baru telah datang, dan takkan terasa kita akan meninggalkan dunia yang sebentar ini. Kapan terasa sebentar dunia ini? Ketika nyawa telah berpisah dengan raga, ketika kita telah masuk di alam kubur, baru sadar lagi, baru tengok lagi, ternyata hidup di dunia ibaratkan mimpi di alam tidur. Kita terbangun, mimpi pun sudah begitu ibarat di alam dunia ini, sebentar amatlah sebentar. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup sekarang ini tentunya, yang mempermanfaatkan kesempatan hidup ini, kesempatan kesehatan, dia gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba atau orang-orang yang terpilih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam Al-Qur'an Allah telah katakan ada perintah, ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Ini perintah pertama. Larangan Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, jangan kau tinggalkan dunia ini sebelum engkau menjadi orang yang selamat. Kaum muslim yang berbahagia, perintah Allah kepada kita orang yang beriman, sebenar-benarlah engkau menjadi orang yang bertakwa.
sebenar-benarlah engkau takut kepada Allah. Maknanya apa kaum berbahagia? Ada orang yang betul-betul belum takut kepada Allah. Bagaimana kita mewujudkan rasa takut kepada Allah? Dengan melaksanakan perintahnya dan menghentikan larangan. Kalau kita boleh nak contohkan, ada seseorang tersesat di hutan, bertemu ia dengan rombongan raja hutan, atau ia berjumpa dengan harimau yang besar. Di sana dia lari jauh, sekuat tenaga. Yang namanya harimau, yang namanya singa lebih kuat daripadanya. Lari, kemudian dia naik ke pohon. Kemudian singa ataupun harimau itu juga ikut mengejar dia di atas pohon. Kemudian dia jatuh lagi ke bumi. Maka dia dikelilingi oleh akan harimau tadi. Kaum muslimin yang berbahagia, dia coba untuk menerkam. Kemudian dia tangkis rekaman harimau, tak kuat. Harimau yang besar, taring yang tajam, kuku yang begitu mencekam kepada tubuh. Seteriak-teriak dia menangis, meminta tolong. Darah pun mengalir, daging pun tersobek, tulang pun patah. Apa yang terjadi? Di sana terjadi dia pasang. Hai harimau, wahai singa, serahkan diriku. Engkau makan silakan makan, engkau terkam silakan terkam, engkau punya silakan hancur, engkau giring silakan apa silakan. Hari ini ku serahkan, karena tidak ada lagi dayaku upayaku. Darahku telah tumpah, tulangku telah patah, dagingku telah sobek, buluku telah gugur. Ku serahkan diriku kepada engkau. Hari yang mulia, ini sudut pandang rasa takut. Tapi rasa takut kita kepada Allah tentu bukanlah seperti ini. Bagaimana kalau Allah perintahkan kita hari ini untuk sholat Jumat? Bagaimana ya Allah, tak boleh aku berjudi? Tak boleh, ya aku tak berjudi. Tak boleh aku melakukan korupsi. Tak boleh aku melakukan transaksi riba. Tak boleh aku melakukan menipu. Tak boleh, ya aku pasrah ya Allah. Kuserahkan diriku zahir batin, tulangku, darahku, dagingku, rambutku, mulai tulangku, rambut yang selai dari ubun-ubun sampai ke ujung kakiku, kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Kau semua takutlah kepada Allah. Dunia ini sebentar. Ketika Allah perintahkan kita sholat. Ketika Allah perintahkan puasa, kita puasa. Itu apa? Kita hari ini hidup bertahun-tahun, pangkat yang tinggi, kekayaan melimpah ruah, tapi kita tak pernah berpegang sujud kepada Allah. Rugilah kita hari yang mulia. Yang kedua, ada larangan Allah. Jangan kau mati, jangan tinggalkan dunia. Bagaimana Allah perintah larang kita untuk jangan mati, sedangkan kematian itu sudah pasti. Sakit maupun tidak, tua pun muda, kaya pun miskin, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang mulia, jangan kau mati illa istisna, kecuali engkau telah selamat. Yang berbahaya. Selamat, bukankah Islam itu selamat? Bukan orang Muslim itu selamat? Selamat. Tapi pertanyaan, siapa orang yang selamat itu? Siapa orang yang selamat? Orang yang selamat ada 3 di dalam dirinya. Siapa orang yang selamat? Ada 3. Yang pertama, orang yang selamat ada iman di dalam dirinya. Yang kedua, orang yang menjalankan syariat, baginda yang mulia. Yang ketiga, ada ihsan di dalam dirinya. 3 ini syarat. Apabila yang 3 ini ada dalam diri, tinggalkanlah dunia ini, tak apa. Apabila yang 3 ini setelah ada dalam diri kita, mau mati hari ini pun tak masalah. Kenapa? Karena iman sudah ada, karena syariat telah dijalankan, karena ihsan telah menggema di dalam darah dan dagingnya. Apa iman? Jangan kita tinggalkan
Jangan kita lupakan rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya Allah, para nabi dan rasulnya Allah, pada kitab-kitabnya Allah, pada hari kemudian kadar baik dan kadar buruknya Allah. Ada 6 rukun iman. Ini dasar kaum muslim berbalik. Dari sini kita akan berpijak. Dari mula kita akan nak sholat, dari mula kita berangkat ke masjid. Iman yang akan mendorong kita untuk berangkat sejud hari. Iman kepada Allah. Bagaimana iman kepada Allah? Tanamkan di dalam kalbu, sampaikan ke dalam tulang darah yang setetes. Tidak ada yang ku sembah, tidak ada yang ku tuntut, tidak ada yang ku maksud, tidak ada tempat meminta, tidak ada sandaran diri, tidak ada daya upaya, hanya kembali kepada Allah SWT. Tanamkan itu. Bagaimana tidak? Hari ini keadaan hancur, hari ini keadaan rusak karena iman telah berubah, karena iman mungkin hilang terus. Kamu yang berbahagia. Yang kedua, orang yang selamat itu berangkai ia dengan melaksanakan syariat. Siapa yang tak menjalankan syariat, walaupun dia katakan dia bermaknibat kepada Allah, tapi tak sholat, tak sujud, tak melaksanakan syariat Allah. Tanpa ada halangan syar'i, tanpa dalam keadaan darurat, dia tinggalkan sholat. Dia katakan bermaklimat dia kepada Allah, tapi dia tinggalkan sholat. Ini adalah syariat setan yang dia ikuti. Kamu semua bahagia. Jangan tinggalkan syariat. Syariat pakai betul. Selagi tubuh masih ada, selagi nyawa di kandung badan, jalankan syariat Allah. Tak selamat kita. Dulu ada orang-orang hebat yang katanya kajian-kajian yang tinggi tapi tak sholat. Ini orang-orang yang tertipu. Dulu juga ada malaikat-malaikat yang mulia, kemudian dia berubah, yang namanya Azazil, yang dikasih panggil iblis. Usjudu li Adam fasajadu. Sujudlah kepada Adam, kata Allah. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam, illa iblis. Ini syariat perintah Allah. Walaupun Allah perintahkan kepada Adam, tapi ketika itu dia tidak mau sujud. Allah perintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kalian kepada Adam. Iblis tak mau sujud. Ini gambaran orang tak mau melaksanakan perintah Allah. Pangkat yang pantas itu adalah iblis bagi kita. Aba wastakbar wa kana minal kabirin. Dia sombong. Dia merasa lebih tinggi. Dia merasa lebih hebat daripada Adam. Dia lupa itu perintah Allah. Itu syariat yang diperintahkan langsung oleh Allah. Usjudu. Karena dia lebih merasa daripada Adam. Dia lebih mulia daripada Adam. Dia lebih tua daripada Adam. Dia lebih alim daripada Adam. Dia lebih merasa suci daripada Adam. Dia lupa perintah Allah. Hadirin yang mulia, semoga kita dipermudahkan Allah untuk menjalankan syariat yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir, takkan selamat kita luput dan sujud. Kita takbir membaca ayat. Kita bersujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika sujud, ketika luput, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ketika kita berdiri mengangkat takbir Allahu Akbar, lidah betul mengucap takbir Allah yang Maha Besar, tapi dalam kalbunya tidaklah Allah yang Maha Besar. Ketika kita sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Engkau yang Maha A'la, lebih tinggi, tapi dalam kalbunya dia yang tinggi. Yang mulia, apa itu ihsan? Sederhana saja kita sampaikan. Ihsan itu hudur qalbi ilallah, hadirkan hati selalu kepada Allah. Di mana kita hadirkan hati ini kepada Allah? Siang, malam, petang dan pagi, dalam duduk, dalam berdiri, dalam jamban sekalipun. Jangan kau lupa, jangan kau alfa, jangan kau absen. Hadirlah hati selalu kepada Allah. Apalagi di saat takbir diangkat, di situ lebih lagi tawajudkan hati kepada Allah. Kenapa?
ya, anak ada orang yang sholat belum tentu dia membawa ke surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allahu Akbar. Dimulai dengan takbir beberapa perkataan dan perbuatan. Dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Ruku sujudnya dah benar, makhraj tajwidnya dah betul, iramanya, merdu suaranya, akan tetapi hatinya melalang buana entah kemana. Matanya ke sejadah, dadanya ke Ka'bah, tapi hatinya entah kemana, mungkin di rumah atau di kantor, entah di sawah, entah di mobil, entah kemana hati disakiti. Ini contoh orang yang sholatnya tidak membawa dia ke surga, tapi bisa membawa dia kepada azabnya. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Orang yang sholat hati lalai. Hari ini kita hitung-hitung waktu. Ini masuk waktu sampai bertengkar, tapi lupa waktu engkau menghadap hati kepada Allah. Bagaimana? Jangan takbir hatimu bertakbir, lidahmu mengucap takbir, tapi hatimu mengecilkan Allah pada hakikat. Engkau yang besar, tenagaku, pikiranku, kekayaanku, kepintaranku, berarti itu bukan Allah yang kau sembah. Engkau sedang menyembah dirimu, nafsumu, iblis yang menengger di dalam perut. Kamu sedang berbahagia. Maka Nabi juga menyampaikan dalam hadis. Apa kata Nabi? Antak budallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana ihsan itu? Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, kata Nabi. Tapi jikalau engkau tak sanggup serupa itu, maka yakinlah engkau bahwa engkau sedang dipandang oleh Allah. Nah, cukup ini konsep kita, seolah-olah kita dipandang. Hari ini terjadi korupsi, dah biasa. Hari ini terjadi orang merampok, oh itu dah umum. Hari ini orang berzina di pinggir-pinggir, di mana-mana, di tempat-tempat wisata. Ingat, kenapa itu terjadi sebenarnya? Karena tak ada rasa di dalam kolbu. Dia tidak merasakan dilihat Allah. Ada karena rasa itu masuk ke dalam jantung hatinya. Oh, aku dilihat Allah, oh aku dipandang Allah. Mungkin bapak tak memandang, mungkin polisi tak memandang, mungkin intel tak datang, mungkin tentara tak tiba, mungkin ayah tak melihat, mungkin manusia. Tapi dalam hati merasa antak udahlah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Memang tak ada orang di sini, tapi ada yang maha memandang. Tak ada orang yang mendengar, tapi ada zat yang maha mendengar. Tak ada CCTV yang mengawasi, tapi ada zat yang maha pengawas. Inilah yang perlu kita siang, malam, petang dan pagi dalam seperti ini. Apalagi di saat-saat kita melaksanakan sholat, tapi bukan hanya di waktu sholat, di luar. Nanti pulang Jumat ini masuk mobil, jangan lupa ihsan. Hadirkan hati kepada Allah. Betapa banyak kecelakaan terjadi, maut tentang di tengah jalan, pecah kepala, hancurlah mobil. Apa? Tapi ketika hati itu selalu takarrub kepada Allah, mau mati di jalan tak apa, mau nanti di atas pilot, tak jadi pilot pun tak masalah. Dalam perang, dalam jamban sekalipun mati pada hakikat tak apa, asalkan kalbu ini selalu berhadap kepada Allah. Kaum muslim yang berbahagia, adalah 3 poin. Siapa orang yang selamat? Orang yang selamat ada iman. Siapa orang yang selamat? Yang menjalankan syariat baginda yang mulia. Siapa orang yang selamat? Yang hatinya selalu hadir dia kepada Allah. Ikhlas sunnah ilahi anta masulina wa ridhoka matlubina. Hatinya selalu ditata, hatinya selalu diarahkan, hatinya selalu difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan. 3 rangkaian ini merupakan daripada rukun agama. Kita ingat rukun iman ada 6. Kita ingat rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, zakat dan haji. Rukun iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Juga jangan lupa ada ihsan. Rukun daripada agama ada 3. Iman,
Islam, dan ihsan. Yang tiga-tiga ini tak boleh kita tinggalkan. Ada orang mengucapkan aku beriman tapi tak sholat, tidak selamat. Ada orang yang katanya dia beriman kepada Allah, tak pernah melakukan puasa, dia tidak akan selamat. Dia beriman, dia berpuasa, dia sholat, menjalankan syariat. Iman letak di hati, Islam pakaian tubuh, ihsan masuk dia ke alam ruh yang kita masing-masing. Itulah rasa kaum muslim berbahagia. Mudah-mudahan kita diberikan iman yang mantap, keyakinan yang kuat, Islam dipermudah menjalankan syariat Allah, ihsan hati yang selalu mendekat dan mengingat fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.